aku sempat berada di fase dimana aku mikir aku harus nunggu waktu yang sempurna dulu baru aku bisa mulai. Misalnya, nunggu punya banyak waktu luang baru coba latihan, atau udah punya banyak uang baru coba investasi. Tapi aku sadar kalau ternyata momen yang sempurna itu nggak bakal pernah datang. Akhirnya apa? Ya akhirnya, kalau kita cuma nunggu momen yang sempurna, semua yang kita inginkan itu nggak bakal bisa terjadi. Hai everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau coba bahas satu mindset yang menurutku life changing. Kalau kalian suka konten produktif, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan. Sekarang aku sadar kalau semua pencapaian itu sebenarnya dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Semua itu dilakuin setiap hari. Ini juga dipakai oleh orang-orang yang udah berhasil di luar sana. Orang-orang yang pinter dance, orang yang pinter nyanyi, pinter public speaking, mereka nggak dapetin semua itu dengan instan. Tapi itu semua dari akumulasi hal-hal kecil yang mereka lakukan dengan konsisten setiap harinya. Orang yang bisa fluent dalam speaking bahasa asing, itu mereka juga nggak dapetin dengan instan. Mereka latihan speaking setiap harinya, selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Pas awal, mereka mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalnya sebelum latihan dance, mereka mulai dengan stretching. Sekalipun orang yang hebat dalam dunia bisnis, mereka juga nggak hasilin omset yang besar dalam satu kali coba. Mereka mulai dulu dari jualan yang kecil, yang untungnya mungkin cuma berapa puluh ribu, terus uangnya itu diputer lagi. Sampai akhirnya untungnya berkali-kali lipat. Sama halnya juga dengan orang-orang yang hebat dalam dunia investasi. Mereka itu nggak langsung profit dalam sekejap. Mereka nggak langsung cuan banyak dalam sekejap, dalam waktu 1-2 hari. Mereka mulai dulu dari investasi yang kecil-kecilan. Mereka sisihin uang jajan mereka sedikit demi sedikit. Mereka secara konsisten sisihin uang mereka buat coba investasi. Dan itu semua dilakukan dengan rutin. Until one day, mereka bisa dapat profit yang besar. Jadi itu semua nggak dalam sekejap. Dari sini, kita tahu kalau compounding effect itu nyata banget. Hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan mengalahkan suatu hal yang besar yang hanya dilakukan sekali. Jadi, misalnya kalau kalian mau coba hidup sehat, you want to have a healthy lifestyle. Jangan langsung mulai dari gym 3 jam sehari. Tapi mulailah dengan jalan dulu. Misalnya jalan 10 menit sehari. Tapi itu dilakuin secara terus-menerus, itu dilakukan secara konsisten. Kalau misalnya kalian mau punya skill baru, jangan nunggu kalian punya uang yang cukup, baru kalian coba beli kursus. Tapi cobalah belajar dulu dari video YouTube yang gratis, atau belajar dari e-book, dari jurnal, baca artikel, dan segala macam yang gratis. Terus, misalnya kalian mau coba belajar tentang investasi, kalian juga nggak perlu langsung ikut kursus yang mahal. Kalian bisa coba dulu belajar dari YouTube, belajar dari e-book, atau belajar dari manapun. Kalau misalnya kalian mau belajar bahasa asing, kalian juga bisa cari videonya dulu di YouTube. Jadi kalian nggak perlu langsung ikut kursus yang mahal. Jadi kita tuh nggak perlu langsung melakukan transformasi yang besar dalam waktu 1 hari. Cukup mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, beberapa orang mungkin mikir kalau langkah kecil yang dilakukan itu mungkin nggak ada gunanya, karena hasilnya nggak kelihatan. Ya karena memang begitu. Kalau kamu mau meraih sesuatu yang besar, if you want to achieve something big, there is no instant way. Nggak ada sesuatu yang bisa diraih dengan instan kalau kalian mau sesuatu yang besar. Semua itu berproses. Kita harus mulai dari sesuatu yang kecil dulu, baru kita bisa achieve something big. Kita mulai dari suatu hal yang kecil, yang bahkan hampir tidak terlihat di awal. Dan setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, barulah hasilnya bisa kelihatan. Coba deh, kalian nggak lihat kan para atlet bangun lebih awal untuk latihan? Nggak ada yang lihat kalau investor yang sekarang udah berhasil, mereka itu sisihin uang yang sangat kecil untuk mereka coba investasi. Langkah awalnya tuh nggak ada yang lihat. Ya mungkin di mata orang lain itu nggak ada artinya. Ya mungkin kamu sendiri juga mikir, kalau perubahannya nggak begitu signifikan. Ya kalau di awal-awal memang perubahannya nggak begitu signifikan, karena juga namanya baru mulai. You just get started, jadi itu wajar aja. Tapi lama-kelamaan ketika hal-hal kecil tersebut diakumulasi, hal-hal kecil tersebut akan menumpuk. Suatu hari hal-hal kecil yang menumpuk itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan bahkan kalian nggak duga langkah-langkah kecil itu menumpuk. Mereka menyatu untuk menjadi suatu fondasi yang kuat. Suatu hari nanti, ya mungkin beberapa tahun ke depan, hasil kerja kamu pasti kelihatan. Nah, ketika hari itu tiba, orang-orang pasti bertanya ke kamu, kok bisa sih sampai di titik ini? Dan mereka juga pasti bakal minta tipsnya ke kamu. Nah, kalau dianalogiin, itu sebenarnya sama aja kayak tanam pohon. Hari pertama, ketika kamu tanam, di hari pertama nggak ada tanda-tanda dia bakal tumbuh. Tapi kalau kamu tetap konsisten, kamu siram. Kalau kamu tetap siram pohon itu dengan konsisten, dalam beberapa minggu, perubahannya tuh pasti terlihat. Awalnya muncul akar, terus muncul batang, daun, bunga, dan lain sebagainya. Dan ketika pohonnya udah berbunga, udah berbuah, orang-orang pasti muji kecantikannya. Tapi mereka nggak lihat prosesnya dari awal. Nah, sama kayak hidup kita, langkah kecil emang nggak kelihatan. Tapi kalau kamu tetap konsisten menjalaninnya, itu bisa membawa suatu perubahan yang besar dalam hidup kamu. Nah, biasanya ketika lagi menjalani proses, banyak banget orang-orang itu yang ngerasa mau nyerah. Karena mereka pengen sesuatu yang instan, yang langsung kelihatan hasilnya. They want something instant. Di awal mereka ngerasa kalau langkah kecil mereka itu nggak ada perubahan sama sekali.
Mereka ngerasa kalau langkah kecil mereka sama sekali nggak membawa perubahan. Nah, ketika kamu merasa kamu mau nyerah, kamu selalu ingat mimpi kamu selalu ingat tujuan kamu, selalu ingat visi dan misi kamu. Ingat kenapa kamu mulai. Remember why you started. That way, kamu pasti bisa ngerasa semangat lagi. Kamu pasti langsung terpicu untuk lanjut kerjainnya secara konsisten. Jadi, setelah kamu tonton video ini, coba lakuin sesuatu yang kecil. Beberapa tahun dari sekarang, kamu pasti ngerasa bersyukur karena kamu udah mulai sekarang. Beberapa tahun dari hari ini, kamu pasti ngerasa bersyukur karena kamu udah mulai duluan. Karena kamu mulai detik ini juga. Tapi kalau kamu nggak mulai dari sekarang, kamu nggak mulai dari detik ini, diri kamu di masa depan pasti berharap kamu mulai hari ini. Kamu mulai detik ini juga. Tapi kira-kira apa nih tujuan kalian?